Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sosma Yunita, SPD MPD, selaku dosen Bahasa Indonesia, dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat membuat pidato ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang bertema tentang pendidikan. Pendidikan sangat penting dalam kehidupan kita sebagai masyarakat dan anak bangsa. Pidato ini saya tujukan khusus untuk diri saya sendiri dan anak-anak bangsa yang berada di luar sana. Suatu bangsa akan lemah jika masyarakatnya tidak bisa menunjukkan etika yang baik dalam bertingkah laku. Pendidikan juga memiliki peran penting untuk membentukkan suatu bangsa. Jika pendidikan digunakan dengan baik, kemungkinan besar bangsa akan mengalami kemajuan. Namun bisa juga sebaliknya, jika kita tidak dapat memanfaatkan pendidikan dengan baik, maka bangsa ini tidak akan maju atau berkembang. Di Indonesia ini seringkali kita mendengar, melihat, bahkan melakukan sendiri bahwa tempat yang terbaik untuk menuntut ilmu adalah di sekolah, kampus, dan lembaga formal lainnya. Maka dari itu, luangkanlah waktu kita untuk membaca buku, untuk meluangkan waktu mengulang kembali pelajaran. Hal ini lebih baik daripada kita memboroskan waktu untuk melakukan hal-hal yang bersifat tidak terlalu penting, misalnya adalah bermain smartphone. Selain dari buku, ilmu juga bisa kita dapatkan dari sebuah diskusi bersama kerabat, teman-teman, orang tua, atau dengan masyarakat sekitar. Dari mengobrol dengan mereka, kita juga dapat mengambil suatu pelajaran yang luar biasa, semisal dari pengetahuan atau kisah mereka di masa lalu. Teman-teman yang saya banggakan, manfaatkanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan waktu kalian itu luas, maka galilah sedalam-dalamnya. Karena seperti yang kita ketahui, sekarang pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan pribadi maupun berbangsa dan bernegara. Tapi sayangnya tidak semua orang berkesempatan untuk meraih pendidikan hingga ke pendidikan yang tinggi, ke perguruan yang tinggi karena keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses membuat pendidikan sangat sulit untuk didapatkan oleh saudara-saudara kita di wilayah yang terpencil. Pendidikan sendiri merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara yang bisa kita tempuh demi tercapainya Indonesia yang lebih maju dan lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu proses di mana berjalan yang sangat panjang. Pendidikan tidak dapat dipaksakan dan dipercepat. Pendidikan harus berjalan dengan alami dan memegang kebutuhan waktu yang lama. Pendidikan sendiri mampu memunculkan ide-ide atau gagasan yang bisa memberikan pemikiran sendiri bagi kita mengenai cara-cara hidup baru. Bagaimana dengan pendidikan, kita bisa memikirkan sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak terlintas dalam benak atau pikiran kita. Dalam hal fisik sendiri, bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Namun tahukah teman-teman dan dosen sekalian bahwa bangsa kita ini masih terjajah dalam segi pendidikan. Tingkat keburuan dan putus sekolah yang masih tinggi di Indonesia seakan menunjukkan bahwa kita belum serius membina pendidikan di negeri ini. Teman-teman perlu tahu, di negara lain mereka bisa membuat mobil, membuat sepeda motor, membuat TV canggih, membuat roket, pesawat, HP, barang elektronik lain. Mengapa kita tidak bisa seperti mereka? Jawabannya terletak
pada pendidikan di negeri ini. Ibaratnya sebodoh-bodohnya manusia, jika ia tekun belajar dan giat mencoba, maka lambat laun ia akan mahir pula. Jangan mengatakan orang luar negeri itu pintar. Mereka hanya tekun dan rajin berusaha. Dan satu lagi, mereka tidak malas dalam urusan belajar, dan mereka sangat berdisiplin. Jika kita bisa rajin dan tekun berusaha meskipun kita bodoh, lama-kelamaan kita akan pintar dengan sendirinya. Orang di luar rajin membaca. Apa yang kita lakukan? Mereka berjuang keras untuk hidup. Di luar negeri sana, seorang pengemis bisa menjadi orang yang kaya di Indonesia. Bukankah seharusnya kita harus malu? Sekali lagi, pendidikan merupakan jalan yang sangat menentukan bagi masa depan bangsa ini. Pendidikan sebagai sarana penunjang kehidupan bangsa yang lebih baik seharusnya secara benar dan sungguh-sungguh dalam mendidik peserta didiknya. Untuk bisa mewujudkan pendidikan di Indonesia yang lebih baik, memanglah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Harus diimbangi dengan dana dan kerja keras dari semua unsur dalam pendidikan. Pendidikan juga harus dilengkapi dengan pelajaran sopan santun atau karakter dalam masyarakat. Jadi dengan pendidikan, jangan hanya menjadikan peserta didik pintar, namun juga harus membuat peserta didik menjadi sopan santun, taat terhadap agama, hormat terhadap guru, dan mengasihi kedua orang tua. Di Indonesia memang harus dirombak. Kita membutuhkan pendidikan karakter. Teman-teman semua tahu bahwa para koruptor pencuri uang rakyat di luar sana merupakan orang pintar. Benar? Mereka bisa hidup, mereka bisa korupsi karena memiliki jabatan yang tertentu. Jabatan itu mereka peroleh dengan jalan pendidikan yang tinggi. Untuk itu kita membutuhkan lebih dari sekedar manusia yang pintar. Dengan pendidikan kita membutuhkan yang pintar dan memiliki karakter yang baik. Untuk masa depan, saya sangat berharap supaya pendidikan karakter di sekolah-sekolah harus ditingkatkan. Kita bangsa yang beradab. Jangan cemari bangsa kita hanya karena ingin mempertahankan segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang pintar akan berpikir dua kali sebelum suatu kata keluar dari mulutnya. Semoga dengan pendidikan yang saat ini sedang digencar diutamakan di Indonesia mampu membawa bangsa ke tingkat dunia. Semoga mampu membawa bangsa menjadi bangsa yang besar dan bersekali di kancah dunia. Siapa yang bangga jika bangsa ini maju dan besar? Tentunya kita sendiri. Mulailah dari diri teman-teman sendiri. Berdisiplinkanlah untuk menyambut bangsa kita yang maju. Sekian pidato dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua agar menjunjung tinggi bangsa ini. Marilah kita menuntut ilmu yang baik dan benar. Semoga dengan niat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.